Jalinan cinta antara Wulan Guritno dengan Sabda Ayesa yang sempat mendapat sindiran dari netizen berujung kandas hingga terjadi gugatan perdata atas Sabda. Ya, mirisnya Wulan Guritno pun justru melayangkan gugatan perdata atas Sabda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait masalah utang piutang dengan nilai sekitar 396 juta rupiah. Sebelum prahara perdata utang piutang itu menyeruak, di mana ketika itu mereka pun masih di Buai Asmara. Ibunda Sabda bernama Shanti Widianti secara eksklusif kepada tim intens investigasi sempat mengungkap hubungan asmara keduanya. Bahkan ketika itu, sang bunda pun sempat mendapatkan cibiran dari netizen. Alih-alih menghalangi Sabda, sang bunda justru mendukung hubungan Sabda dengan Wulan yang beda usia 15 tahun. Ia pun bahkan sempat meminta Sabda untuk segera menikahi Wulan. Lantas, seperti apa kini respon ibunda Sabda ketika Wulan menggugat Sabda secara perdata ke pengadilan? Seperti apa cerita utang piutang itu terjadi? Benarkah ada perjanjian yang dilanggar Sabda ketika itu sehingga muncul nilai hutang yang kini dituntut Wulan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kandasnya hubungan asmara Wulan Guritno dengan Sabda Ayesa yang dulu sempat membuat heboh publik karena perbedaan usia 15 tahun kini kembali menyisakan drama mengejutkan, di mana Wulan Guritno menggugat Sabda Ayesa secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait hutang piutang dengan nilai sekitar 396 juta lebih. Sebelum perkara itu pun menyeruak, ibunda Sabda Ayesa secara eksklusif kepada tim intens investigasi sempat mengungkap hubungan asmara yang pernah terjalin antara Sabda dengan Wulan yang sangat berkesan baginya, bahkan didukungnya ketika itu. Selain itu, sang bunda pun juga menjelaskan sosok putranya dinilai sudah matang secara usia dan dewasa secara mental di tengah rasa pesimis netizen pada saat itu. Karena udah mature ya, dia ngatur apa-apa bisa gitu. Sabda tuh seneng ngatur misalnya apa ya soal rumah tangga deh misalnya, dia udah tahu maunya Sabda tuh begini gitu, udah tahu. Saling, kalau saya bilang bukan Wulan membimbing, saling membimbing kalau saya bilang sih, dewasa banget. Kalau kata Wulan, Sabda tuh old soul. Gitu. Iya. Ya gitu, karena mateng ya. Anaknya kan Sabda 26 tapi mateng. Iya, dewasa gitu pemikirannya. Dan dia tahu, Sabda ingat ya, kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, I know. Kalau saya bilang saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi, Sabda jadi lebih, tadinya agak kurang ngomong apa gimana gitu, jadi lebih banyak temen lah ya. Sabda tuh orangnya senangnya kayak saya berteman. Tadinya itu aja, ini, geng ini gitu. Nah, sekarang kan lebih banyak teman. Berbaur. Bukan milih jazz sih, tapi memang sukanya sukanya di situ, jatuh cintanya dengan genre musik ini.
bukan kita yang milih atau kita dengar kita suka. Sekarang tinju. Saya tinju sekarang. Auranya beda nggak sih kalau nyanyi? Ya auranya Sabda lah. Mau dia lagi main basket, tinju, nyanyi. Lebih romantis atau gimana kalau nyanyi? Tinju juga romantis sih menurut aku. Pilihan Sabda untuk mencintai Wulan Guritno yang terpaut usia 15 tahun tidak mendapat rintangan dari orang tuanya. Shanti Widianti, ibunda Sabda justru mendukung, asalkan putranya bahagia dengan pilihannya. Ya, suara-suara sumbang ketika itu pun tidak digubris oleh ibunda Sabda maupun oleh Sabda sendiri yang nyatanya merasa bahagia dan terbuai oleh rasa cinta tersebut. Dekat banget, dan kalau buat saya yang penting kebahagiaan anak. Saya nggak bisa bilang kamu nggak boleh, kamu boleh, nggak bisa. Anaknya cocok, go ahead. Kebahagiaan anak dia yang menentukan sendiri. Kalau dia cocoknya sama Wulan, kenapa enggak? Saya pasti merestui. Enggak, saya lihatnya di berita. Saya lihatnya di berita karena saya tahu Shalom itu adik kelas Sabda di Mentari. Gitu. Iya, adik kelas di Mentari. Terus waktu lihat foto pertama kali yang ulang tahun itu kan. Terus Sab, kamu mau Wulan? Terus iya, akhirnya dia bilang iya. Terus dia itu, Bunda mau ketemu? Gitu. Yang penting sekarang mereka itu cocok gitu aja, saling mengisi. Memang kayak begitu, semua pada nanyain, kok Santi setuju-setuju aja sih? Kok diemin aja sih gitu? Terus kenapa? Hidup yang jalanin tuh Sabda, bukan orang lain, bukan omongan orang lain. Jadi menurut saya nggak penting. Selama anak saya bahagia, saya bahagia. Selain itu, ibunda Sabda Ahesa bahkan pernah meminta kepada sang putra untuk segera menikahi Wulan Guritno pada momen pandemi COVID-19 tahun 2022 lalu. Tak hanya itu saja, sang bunda pun juga menyerahkan keputusan untuk menikah atau tidak pada saat itu kepada keduanya. Lantas benarkah ketika itu Wulan Guritno pun juga masih ragu dengan kedewasaan Sabda dan juga persiapan dari segi finansial? Yang pasti dia bilang nggak mau seperti kakak. Kalau kakak kan waktu itu undangannya undangan bapak ibunya banyak. Gitu, dia nggak mau intimate. Gitu. Padahal saya waktu itu bilang sekarang aja mumpung pandemi. Pernah ngasih kode kayak gitu? Iya, sekarang aja. Not yet gitu. Terus adik saya lagi, anak saya yang kecil tuh Dek, sekarang aja Dek Kak nikah. Gak ada yang mau. Kalau aku nikah muda tuh ukurannya umur berapa? Sekarang kan dia juga udah umur 24 ya. Ya kalau memang dia udah siap, ya kalau aku paling bisa kasih saran, masalah gini, beda nih orang ada yang umur segitu belum mapan tuh bukan secara financial aja ya, mapan tuh secara semua, secara emosi, secara karakter, secara manusianya lah gitu. Kan makin umur kan kita makin dewasa, makin bijaksana, makin lain sebagainya lah gitu. Makanya kalau yang nikah muda kan takutnya tidak bisa mencari jalan keluar pada saat punya masalah. Udah direstuin, ya lu tanya dong sama keluarga itu. Tanyanya kalau nanti pertanyaan itu coba kita pakai logika ya. Mbak Wulan udah direstuin. Nah yang restuin gue apa keluarganya? Yang harus ditanya keluarganya, tuh nanya ke aku. Ketika itu, ibunda Sabda Ahesa bahkan sempat memuji sosok Wulan Guritno yang begitu cantik dan juga mempunyai kepribadian yang begitu baik. Ia juga mengaku bahwa Wulan adalah sosok wanita idaman Sabda Ahesa. Semua kriteria wanita idaman Sabda ada pada sosok ibu dua anak ini. Baik sih orangnya. Kita suka makan sih ya keluarga, sama kebetulan ibunya lagi ada di Jakarta kan ibunya di Inggris kan.
Jadi udah berapa kali pergi makan, pergi waktu itu sama-sama ke Bali juga udah. Dia bilang she's hot gitu kan. Ya memang begitu. Kan pandangan pertama itu. Tapi kan habis itu bukan hanya kecantikan aja kan, bahwa sifat, kebaikan hatinya Wulan, perhatiannya itu kan juga untuk dari bulan Januari kan, dari Januari sampai sekarang udah berapa bulan kan. Ini udah 11 bulan ya berarti? Bukan hanya, ya makanya bukan hanya kecantikan kan, itu kan pertama lihat. Kaget lah, pasti kaget. Tapi begitu saya kenal, oh cocok gitu. Jadi Sabda tuh punya kriteria perempuan idaman. Jadi menurut dia ini dia kriteria ini oke, ini oke, ini oke, ini oke. Udah, pokoknya semuanya. Iya, semuanya ada di Wulan. Dari kabar Wulan Guritno yang menggugat perdata kepada Sabda Ahesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah Ibunda Sabda pun pernah berharap agar putranya menikah dengan Wulan Guritno? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika kini terjadi prahara adanya gugatan perdana dari Wulan Guritno terhadap Sabda, maka kembali mengenang kebersamaan dan romantisnya Wulan dengan Sabda yang kala itu masih sebagai sepasang kekasih, di mana keduanya pun terlihat saling menumpahkan rasa sayang dan perhatian satu sama lain tanpa menghitung berapapun biaya yang dikeluarkan. Kala itu, Wulan Guritno pun tampak memberikan surprise kepada Sabda kekasihnya yang ketika itu tengah berulang tahun. Wulan pun menyuguhkan surprise dengan menghadirkan penyanyi favorit Sabda pada genre dangdut koplo, Ermi Kulit, dan masih banyak lagi. Seneng banget lah, soalnya kan ini hidup gue ya gitu kan. Kemarin terpuruk ya pasti, maksudnya dari semua sektor pasti ada terjadi keterpurukan lah ya gitu selama pandemi gitu. Jadi pelan-pelan bangkit ya pasti kita semua happy ya. Habis anaknya cool ya, nggak terlalu yang kelihatan gimana gitu. Saya aja kira nggak tahu gitu. Terus dia tuh apalagi waktu dia ulang tahun tuh dia happy banget karena dia tuh suka musik jazz kan. Aneh deh, suka musik jazz, suka dangdut, kayak koplo Jawa itu, pernah nonton kan, Darboy gitu kan. Terus suka Ermi Kulit waktu itu. Jadi pas ulang tahun disurprisein ada Ermi Kulit. Jadi ceritanya kita makan malam sekeluarga. Temennya tuh bilang, aduh sorry ya nggak bisa ikut datang, sorry ya nggak bisa gitu. Dia udah bete kan. Padahal temennya tuh udah ngumpul semua di satu tempat, disurprisein, dan di situ ada Ermi Kulit gitu. Wah dia happy banget. Meski usia keduanya pun terpaut 15 tahun, tidak menjadi hambatan bagi keduanya untuk menjalin cinta. Begitu lengketnya hubungan yang mereka rajut pada kala itu, bahkan Ibunda Sabda pun juga mengungkapkan harapannya agar Sabda dan Wulan Guritno segera menikah. Namun, secara mengejutkan, hubungan keduanya pun justru kandas pada tahun 2023. Dan pasca kandasnya hubungan mereka, kini justru berujung pada gugatan perdana oleh Wulan terhadap Sabda ke pengadilan. Di tengah gugatan perdata Wulan terhadap Sabda,
Ibunda Sabda pun tampak memposting kalimat bijak seperti berikut ini. Kehidupan dunia ini mesti dipenuhi dengan berbagai ujian. Setiap kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada hamba mesti ada yang mendengki terhadapnya, dan bagi setiap kebenaran yang disampaikan mesti ada yang menentang dan mengingkarinya. Anda tidak bisa selalu mendapatkan hari yang baik, tapi Anda selalu bisa menghadapi hari yang buruk dengan sikap yang baik. Tulis Shanti, Ibunda Sabda, di postingan lainnya. Buat saya sih harapannya yang terbaik untuk mereka. Kalau mereka memang cocok, bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi jangan karena orang lain. Kalau mau ke jenjang yang lebih serius itu harus dari mereka berdua. Jangan karena orang lain bilang, udahlah nikah. Jangan. Mereka yang berdua yang memutuskan karena mereka berdua yang akan hidup bersama. Mengejutkan, pengakuan eksklusif Ibunda Sabda Ahesa yang pernah berharap agar putranya segera menikah dengan Wulan Guritno. Namun kini impian tersebut akhirnya kandas. Lantas, seperti apakah kisah asmara yang berbuntut gugatan perdata tersebut? Seperti apa pengakuan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Wulan Guritno? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Dalam keterangannya kepada awak media kemarin, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan bahwa Wulan Guritno telah menggugat Sabda Ahesa ke pengadilan terkait hutang piutang. Gugatan dilayangkan Wulan Guritno pada 7 Februari 2024 dan sudah tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wulan menggugat Sabda atas dugaan melawan hukum terkait dana talangan senilai Rp396.150.000 dan uang itu pun kabarnya digunakan untuk merenovasi rumah milik Sabda yang terletak di kawasan Kemang Timur, Jakarta Selatan. Namun, usai hubungan keduanya kandas sekitar pertengahan tahun 2023 lalu, Wulan Guritno pun meminta uang tersebut untuk dikembalikan. Namun, hingga gugatan ini dilayangkan, belum ada kabar apapun dari Sabda kepada Wulan terkait jawabannya mengenai permintaan Wulan soal uang pinjaman tersebut. Sesuai dengan data di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, telah masuk gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan sederhana dari penggugat atas nama Sri Wulandari atau alias Wulan Guritno ya kepada tergugat Sabda Yagra Ahesa. Gugatannya itu adalah gugatan yang intinya di dalam posita disebutkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dana talangan senilai Rp396.150.000. Itu inti pokok gugatannya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang bersangkutan, yaitu Pak Afrizal Hadi SMH, dan hakim tersebut telah menetapkan hari sidang yang pertama Kamis 22 Februari 2024. Artinya sidang itu sudah berlangsung Kamis kemarin untuk sidang yang pertama, tapi tergugat tidak hadir. Nah, karena tidak hadir, kemudian hakim
menunda persidangan untuk hari Kamis tanggal 29 Januari besok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.